Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, hari ini kita lanjutkan pelajarannya di materi bab baru, yaitu tentang lingkaran. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ketika di SD ya, kelas berapa? Kelas 6 ya sepertinya. Masih ingat ya, lingkaran itu seperti apa di dalamnya, kita belajar yang bagaimana, begitu. Ada unsur-unsur, ada keliling, ada luas gitu ya. Masih ingat ya? Nah, kita akan ulangi belajar lagi bersama, yuk. Nah, kita akan belajar unsur-unsur lingkaran nih, tapi sebelumnya marilah kita ingat dulu pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran itu apa toh? Nih, lingkaran ini adalah kurva tertutup yang sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam lingkaran dan bagian luar lingkaran. Ini bagian luarnya, gitu. Ingat ya? Nah, kemudian di unsur-unsur lingkaran itu ada apa toh? Oh, ada titik ini. Ada titik O. Titik O ini disebut titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran ini ya. Titik pusat. Nah, berada di tengah pas. Itu unsur yang pertama gitu ya. Yang ini ada garis OA, ada garis OB, ada garis OC. Nih, coba kita lihat ini. Yang ini kalau kita menyebutkan ini kan namanya garis ya, menghubungkan dua titik gitu toh. Nah, ini menyebutkannya dari tengah ya, garis OA, bukan AO ya, biasanya itu OA begitu. Kemudian ini ada OB, ada OC, ini disebut apa? Jari-jari atau radius ya, atau disingkat dengan R biasanya itu. Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran ini toh. Titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Titik pusat satu titik pusat satu titik pada lingkaran. Seperti itu ya. Jadi itu disebut dengan jari-jari. Nah, masih ingat ya. Lalu ini coba garis AB ini, garis AB mana ya? Nih titik A ini di sini ya, titik B di sini. Ini kan dihubungkan kedua titiknya, garis AB. Itu dikatakan apa? Diameter atau disingkat dengan D. Nah, diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini kan satu titik pada lingkaran, satu titik pada lingkaran. Berarti dua titik dihubungkan dan melalui titik pusat lingkaran ini. Nah, jadi garis yang dihubungkan itu melalui titik pusat lingkaran. Ini dikatakan diameter. Seperti itu. Tuh, ingat kan? Lalu ini, coba. Ini ada garis CD, ada garis AB. Nah, itu disebut apa ya? Garis CD. Itu apa? Tali busur ya, disebut tali busur. Nah, jadi tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini kan satu titik pada lingkaran, satu titik pada lingkaran. Nah, CD itu disebut tali busur. AB tadi bisa dikatakan apa juga? Diameter. Tadi kan kita menyebutnya AB sebagai diameter. Nah, di sini kita menyebutnya AB sebagai tali busur juga. Nah, karena AB itu juga menghubungkan dua titik pada lingkaran toh, ini dan ini. Nah, tapi dia itu AB adalah tali busur yang istimewa. Nah, mengapa istimewa? Karena dia terpanjang. Oh, kok bisa terpanjang ya? Mengapa? Karena dia melalui titik pusatnya ini kan. Jadi paling panjang itu adalah garis yang melalui titik pusatnya ini. Kalau yang CD itu tali busur, tapi dia tidak istimewa karena ini tidak melalui pusat lingkaran. Nah, kalau yang AB itu merupakan tali busur yang istimewa karena melalui titik pusat lingkaran. Jadi tali busur terpanjang adalah dikatakan diameter. Seperti itu ya. Nah, bisa ya tali busur tuh yang mana? Lalu yang ini. Oh, ada yang warna merah juga ini. Yang warna merah ini. EF. Nah, EF dikatakan apa ya EF? Nah, ini garis lengkung ya, garis lengkung atau disebut busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu adalah garis lengkung bagian dari keliling lingkaran. Nah, kalau kita menyebutkan keliling lingkaran itu kan yang ini toh, yang memutari ini keliling lingkaran. Nah, berarti EF itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Itu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran disebut dengan busur. Tuh, busur EF gitu ya menyebutnya berarti. Tuh, tahu ya busur. Nah,
Lalu ini, ada yang diwarnai, daerah yang diwarnai merah itu apa ya? Nah, ini daerah yang diwarnai merah, daerah OAB. Jadi kalau ini kita menyebutkan, ini juga dari titik pusatnya ya, jadi OAB gitu. Daerah OAB itu disebut juring lingkaran. Nah, juring lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran, ini kan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, mana jari-jari OA, jari-jari OB, dan sebuah busur, ini sebuah busur AB yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Jadi dibatasi oleh kedua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh jari-jari tersebut. Itu adalah juring lingkaran, seperti itu bentuknya juring lingkaran. Nah, yang ini, yang warna merah seperti ini disebut apa kalau seperti ini? Nah, daerah ini seperti kapal ya, daerah yang seperti kapal itu disebut tembereng. Nih, tembereng. Tembereng itu ini apa? Daerah di dalam lingkaran. Nah, dibatasi oleh satu tali busur dan busur yang ada di depannya. Tali busurnya mana? Tali busur tuh yang lurus ini kan CD. Tali busur CD dan busur yang ada di depannya ini busur CD juga menyebutnya. Nah, jadi tembereng itu merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur yang ada di depannya. Seperti itu. Paham ya? Nah, lalu kalau kita lihat nih, ada OP. Oh, OP itu garis apa ya namanya ya? Nah, coba kita lihat. Kalau yang tadi ini kita lihat AB. AB itu tadi dikatakan apa? Tali busur ya. AB dikatakan tali busur. Kemudian ini ada garis O dihubungkan tegak lurus dengan ini garis tali busur tadi. Ini ditandai dengan titik P ya, sehingga OP itu tegak lurus dengan AB. Nah, dan ini OP ini garisnya membagi dua bagian, AB menjadi sama panjang. Jadi AP atau PA, PA dan PB itu sama panjang. Nah, kemudian garis OP itu dikatakan apa? OP itu adalah apotemanya ya. Jadi apotema itu OP ini. OP itu apotema, garis yang tegak lurus dengan tali busur. Nih, garis yang menghubungkan dari ini titik pusat tegak lurus dengan tali busurnya dan membagi tali busur menjadi dua sama panjang. Itu adalah apotema. Jadi OP adalah apotema. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian ini ada gambar lingkaran lagi nih, ada sudut BOC. Nih, coba kita lihat. Sudut BOC. BOC itu dikatakan sudut pusat. Nah, ini BOC. Kalau kita menyebutkan sudut kan sudutnya yang di tengah ya. Berarti BOC sudutnya di mana? Di sini ya BOC. Disebut sudut pusat. Nah, sudut pusat itu adalah sudut yang kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Ini kakinya kan merupakan jari-jari. OB, OC itu jari-jari. Nah, dan titik sudutnya titik pusat lingkaran ini. Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang kakinya merupakan jari-jari dan ini sudutnya merupakan titik pusat lingkaran gitu. Berarti selain BOC apalagi? Bisa AOC gitu ya. Bisa apalagi? Nih, AOB juga bisa ya. Ini kan di sini. Jari-jarinya OA, OB. Nih, sudutnya di sini ya kan? Bisa juga begitu. Paham ya sudut pusat yang mana? Itu yang berada di pusat lingkaran. Nah, ini untuk apa tuh kita belajar tentang lingkaran itu? Nah, sebenarnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan ini lingkaran itu. Misalnya kalau di permainan tolak peluru, olahraga tolak peluru sudah pernah belum? Nah, itu kan sudah besok ya kalau sudah masuk mungkin ini akan dipelajari di olahraga tolak peluru, olahraga tolak peluru. Ini kan sudut tolakan peluru tidak lebih dari 45 derajat. Nah, seperti itu besok akan lebih jelasnya dijelaskan pada sama guru olahraga begitu ya. Nah, ini kita belajar keliling lingkaran ini sudah kita pelajari juga di SD kan. Nih, di keliling lingkaran ini adalah ada nilai pi. Nilai pi adalah perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran, ya kan? Keliling lingkaran dibagi diameter itu sama dengan pi. Atau nih K per D sama dengan pi. Sehingga keliling lingkaran itu bagaimana kalau kita mencari keliling lingkaran? Nih dikali silang ya, jadi pi D. Nah, karena D itu adalah 2R,
diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka K-nya sama dengan Pi kali 2R nih kan, karena D tadi sama dengan 2R gitu. Nah, jadi keliling lingkaran itu bisa dengan PD mencarinya atau bisa dengan 2PR ya kan. Ini duanya kan maju bisa ke depan ke sini ya. Jadi bisa PD, bisa juga 2PR gitu keliling lingkaran. Kemudian nilai Pi. Nilai Pi itu bisa menggunakan 22/7, bisa juga dengan 3,14 ya kan. Kalau jari-jarinya itu kelipatan 7 atau bisa dibagi dengan 7 menggunakan 22/7. Nah, kalau tidak menggunakan yang 3,14 gitu. Nah, untuk perbandingan keliling lingkaran itu berarti ini keliling lingkaran 1 banding keliling lingkaran 2, ya kan? Keliling lingkaran tadi caranya 2πr, ya kan? Karena lingkaran 1 ditandai dengan R1. Nih, karena ini yang kedua itu lingkaran 2 ditandai dengan R2, jadi 2πr1 per 2πr2. Atas punya 2pi, bawah juga punya 2pi kan? Nah, sehingga tinggal perbandingannya R1 per R2 begitu. Nah, bisa juga membandingkannya dengan diameter. Nah, keliling tadi kan PD, karena lingkaran 1 ditandai dengan D1, karena lingkaran 2 ditandai dengan D2, sehingga pi D1 per pi D2. Atas punya pi, bawah juga punya pi kan, ya, sehingga disederhanakan tinggal D1 per D2. Jadi kalau membandingkan kedua lingkaran itu bisa dengan R1 banding R2 atau D1 banding D2, langsung begitu bisa ya. Nah, kemudian untuk menghitung jarak tempuhnya, nah, jarak itu kan bisa dicari dengan keliling roda dikalikan banyak putarannya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan jarak itu berapa gitu. Nah, nanti nih keliling roda, nanti kan misalnya bisa diketahui jari-jarinya begitu, terus banyak putarannya begitu. Jadi kita bisa tahu jaraknya begitu ya. Nah, kemudian untuk luas lingkaran. Nah, luas lingkaran juga sudah pernah kita pelajari di SD ya. Kita ingat lagi. Luas lingkaran itu L sama dengan pi R kuadrat. Dengan R itu adalah jari-jari lingkaran ya kan. Nah, kemudian bisa juga menghitungnya dengan diameter. Caranya nih, R itu kan sama dengan setengah D. Maka kalau dituliskan L sama dengan pi, tadi R-nya diganti dengan setengah D. Jadi setengah D kuadrat. Nah, ini berarti pi itu seperempat itu dari mana? Ini setengah dipangkatkan 2 menjadi seperempat. Nah, terus D-nya juga pangkat 2 kan ini. Berarti seperempat pi D kuadrat. Jadi bisa dengan pi R kuadrat, bisa juga seperempat pi D kuadrat. Itu rumusnya. Nah, untuk perbandingan luas lingkaran. Nih, L1 per L2 sama dengan, nah, luas tadi kan pi R kuadrat. Karena lingkaran 1 ditandai dengan R1. Kemudian yang lingkaran 2 ditandai dengan R2. Jadi ini yang atas punya pi, yang bawah juga punya pi, bisa disederhanakan tekan tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat itu membandingkannya. Jadi L1 banding L2 itu R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Begitu caranya. Paham ya? Nah, untuk contoh soal dan pembahasannya ini. Nomor 1 ya soalnya. Hitunglah keliling lingkaran dengan diameter 21 cm. Nah, masih ingat tadi keliling lingkaran caranya? Pi kalikan D ya. Pi-nya 22/7, D-nya 21. Sehingga ini sederhanakan 7 sama 21 kan dicoret. Tinggal sini 3. Sehingga 22 kali 3 itu adalah 66. Jadi keliling lingkaran dengan diameter 21 adalah 66 cm. Seperti itu. Paham ya? Lalu yang kedua, contoh soal yang kedua itu. Panjang jari-jari roda itu adalah 35 cm. Nah, berapakah panjang lintasan yang ditempuh jika roda itu berputar 100 kali? Nah, coba ingat, tadi panjang lintasan itu atau jarak itu kan menghitungnya dengan keliling roda dikali banyak putaran, ya kan? Keliling roda itu berarti keliling lingkaran, ya kan? Caranya 2πr gitu itu tadi. Nah, banyak putarannya ini. Kemudian pi-nya berarti 22/7, R-nya 35. Banyak putarannya tadi 100 gitu. Terus ini disederhanakan, bisa toh 7 coret dengan ini sederhanakan jadi 5 atau jadi 2 kali 22 itu 44 ya. Terus ini tadi 5 atau 5 kali 100 menjadi 500. Berarti 44 kali 500 itu berapa? 22.000 gitu ya. Ini masih dalam sentimeter. Nah, berarti kalau dijadikan meter gimana? Nolnya hilang 2 ya, karena dibagi toh. Nah, jadi 220 meter. Seperti itu caranya. Nah, paham ya? Contoh soal yang ketiga yaitu hitung luas lingkaran yang berjari-jari 10 cm. Nah, bagaimana ini pembahasannya? Berarti L sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya 10 ya kan? Berarti ini kalau ini
belakang koma ada 2 angka, ini dikalikan 100 ya berarti tinggal 314. Berarti luasnya adalah 314 cm persegi. Paham ya? Dan yang keempat itu, hitung diameter lingkaran yang luasnya adalah 1386 cm persegi. Nah, ini diketahui luasnya, kita diminta menghitung diameternya. Berarti, nah tuliskan aja rumusnya luas ya. Berarti luas sama dengan 1386. Berarti rumusnya luas tadi pi r kuadrat. Ini ya, berarti ini. Terus kalau mencari r kuadrat berarti kan nih, ini luasnya tadi dibagi dengan pi ya kan. Berarti 1386 bagi dengan pi-nya itu berapa? 22/7 ya. Nah, karena ini pecahannya tumpuk atau beruntun ini ya, berarti bisa dikali silang ya kan? Berarti 1386 dikali 7/22 dibalikkan ini. Nah, kemudian disederhanakan ini sama ini coret, tinggal ini 63 ya. Berarti 63 kali 7. Nah, 63 kemudian ini kan masih r kuadrat. Nah, r kuadrat sama dengan 63 kali 7. Nah, kemudian untuk mencari R gimana? Nah, biar kuadratnya hilang berarti harus diakar, ya kan? Nah, akar dari 63 kali 7. Karena 63 itu adalah hasil perkalian dari 9 kali 7, bisa juga diganti dengan seperti ini, kan? Nah, jadi nanti 9 itu bisa diakar menjadi 3. Kemudian ini ada 7 kali 7, berarti bisa keluar 1, kan? Kalau diakar menjadi 7. Jadi 3 kali 7 adalah 21. Itu R-nya, tapi yang ditanyakan adalah diameternya. Berarti karena diameter itu 2 kalinya jari-jari, berarti dikalikan 2 menjadi 42 cm. Seperti itu caranya. Paham ya? Nah, kemudian untuk soal latihannya, silahkan kerjakan LKS halaman 30, itu nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, beserta caranya ya nanti. Seperti biasa, dikirim ke WA ya. Nah, Ibu kira pelajaran hari ini kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.